guys, jadi hari ini aku akan buat tutorial memakalah. Yang pertama, kita ubah font menjadi Times New Roman dan ukuran font 16. Lalu selanjutnya kita tulis apa yang kita kerjakan seperti di atas ya teman-teman. Tulis makalah brosur. Karena makalah yang saya buat ini tentang brosur ya teman-teman. Setelah sudah menulis judul atau tema, kita blok, lalu kita tebalkan judul dan tema itu. Lalu setelah kita tulis apa yang kita analisiskan, kita blok, lalu kita pindahkan ke tengah ya teman-teman, seperti di atas. Lalu setelah itu kita tulis disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran TSIKP ya teman-teman, seperti di atas. Setelah selesai membuat kerangka yang sudah kita buat di atas itu teman-teman, kita masukkan logo sekolah kita yang sudah kita download. Lalu kita pencet paste option dan ya langsung muncul gambar, dan agak kita pindahkan ke tengah ya teman-teman di blok. Lalu setelah memberi logo, kita namakan tugas makalah ini ya teman-teman di bawah logo sekolah. Setelah sudah menamakan dan menambahkan logo sekolah, kita membuat kata pengantar ya teman-teman. Kita membuat kata pengantar di halaman yang baru. Setelah menulis kata pengantar, kita blok kata pengantar dan kita tebalkan ya teman-teman. Setelah sudah menulis kata pengantar dan ditebalkan dan dipindahkan ke tengah, kita tulis kata pengantarnya seperti di atas ya teman-teman. Kata pengantar sudah saya salin dan kita tinggal copy ya teman-teman, dan kita pencet salin. Nah, langsung keluar di situ kata pengantarnya ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke bab 1 ya teman-teman. Sebelumnya sama ke kata pengantar, bab 1 kita blok dan kita tebalkan ya teman-teman huruf-huruf dan angka-angkanya. Lalu kita tulis pendahuluan ya teman-teman. Setelah kita sudah tulis bab 1 dan pendahuluan, kita masukkan materi dan kerangka-kerangkanya. Yang pertama ada materi 1.1 ya teman-teman. Yang pertama, di materi pertama yaitu ada latar belakang ya teman-teman. Setelah sudah menulis latar belakang dan atau judul, kita blok lalu kita tebalkan. Dan setelah sudah ditebalkan, kita paste. Nah, dan sudah masuk materinya ya teman-teman. Setelah sudah materi 1.1, kita masuk ke materi 1.2 ya teman-teman. Ya, materi 1.2 yaitu rumusan masalah ya teman-teman. Maaf kalau saya agak lama ya teman-teman, karena saya sedikit ada typo di penulisan. Setelah sudah ditebalkan dan diblok, kita seperti biasa masukkan materinya ya teman-teman. Itu di atas adalah materi rumusan masalah. Setelah sudah menulis materi 1.2, kita masuk ke 1.3 yaitu tujuan masalah ya teman-teman sekalian. Setelah sudah memblok dan menebalkan, kita masukkan materinya lagi ya teman-teman seperti di atas. Ya, itu sudah masuk materinya ya teman-teman. Ya, setelah materi 1.3, kita langsung masuk ke bab 2 ya teman-teman sekalian. Seperti biasa, karena ini bab, kita blok lalu kita tebalkan ya teman-teman. Lalu kita pindahkan ke tengah. Setelah sudah menulis bab 2, kita menulis di bawah bab 2 yaitu pendahuluan ya teman-teman sekalian. Bab 2 di tengah, kita pindahkan ke samping lagi ya teman-teman. Lalu kita seperti biasa, kita tekan dan kita blok dan ditebalkan ya teman-teman sekalian. Lalu sesudah pendahuluan, kita tulis ya teman-teman pengertian. Nah, sudah
kita copy lagi, langsung ya teman-teman materinya ada. Setelah materi 2.1 selesai, kita masuk ke 2.2 yaitu fungsi ya teman-teman. Seperti biasa, karena ini judul di atas, kita blok lalu kita tebalkan ya teman-teman. Setelah sudah selesai fungsi, kita masukkan materinya ya teman-teman. Seperti di atas, kita copy ya, langsung ya teman-teman masuk materinya teman-teman. Di materi 2.3 ada ciri-ciri ya teman-teman. Kita masukkan ya teman-teman, tulis ciri-ciri. Dan seperti biasa, karena ini judul, kita blok dan kita tebalkan ya teman-teman. Dan lalu kita masukkan materinya teman-teman, seperti di atas. Ya, seperti itu ya teman-teman. Setelah bab 2 selesai, kita masuk ke bab 3 ya teman-teman. 3.1 ya 3 saja teman-teman, kesimpulan teman-teman. Di bab 3 ini kita sudah masuk kesimpulan ya teman-teman. Setelah sudah menulis kesimpulan, lalu kita masukkan kesimpulannya ya teman-teman, seperti di atas. Ya, setelah kesimpulan selesai, kita masuk ke daftar pustaka ya teman-teman. Lalu kita masukkan daftar pustaka seperti di atas. Ya, setelah ini kita akan membuat daftar isi ya teman-teman. Pertama, kata pengantar kita masukkan ke heading 1 ya teman-teman. Dan seterusnya juga sama teman-teman. Bab 1 kita masukkan ke heading 1. Latar belakang kita masukkan ke heading 2, maaf ya teman-teman, maaf saya salah. Ke heading 2, lalu rumusan masalah kita masukkan ke heading 2 lagi, tujuan masalah juga ya teman-teman, dan seterusnya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke paling pertama, yang itu ya teman-teman, di normal. Kita pencet teman-teman. Sebentar ya teman-teman, laptopnya nge-lag. Kita pencet yang current style, lalu style satunya kita ganti jadi bab 2 ya teman-teman. Sesudah dari current style, kita masuk lagi ya ke teman-teman dan pindahkan ke heading 2 teman-teman. Ya, itu pindahkan ke heading 2, lalu kita ganti. Setelah sudah, kita masih sama kayak tadi ya teman-teman, memasukkan judul-judulnya ke bab 2 ya teman-teman, karena tadi current style-nya sudah kita ganti ke bab 2, jadi kita masukkan ya teman-teman. Karena bab 2 selesai, kita lanjut ke bab 3, ke kesimpulan, dan kita ganti ya teman-teman ke current style, lalu kita ganti yang tadi bab 2 jadi ke bab 3 ya teman-teman, seperti di atas, lalu pindahkan yang heading 1 ya teman-teman. Setelah sudah memasukkan kesimpulan, kita juga memasukkan daftar pustaka yang paling bawah ya teman-teman, ke yang bab 3. Setelah itu kita lengkap bab 1, kita lengkap ke bawah untuk membuat halaman yang untuk daftar isi ya teman-teman sekalian. Nah, sampai dapat halaman yang baru, kita akan membuat halaman baru untuk daftar isi. Setelah sudah mendapat itu, kita pergi ke atas page, terus pilih page number kedua ya teman-teman sekalian. Lalu kita blok dan agak kita pindah-pindahkan sedikit ya teman-teman. Dan sesudah itu kita agak mengulang dikit ya teman-teman. Kita masuk ke page number 2 karena ada kesalahan tadi yang awal. Nah, terus sudah jadi ya teman-teman. Ini dia daftar isinya ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan membuat halaman. Yang pertama kita pencet layout, terus kita pencet page number lagi ya teman-teman. Kita masukkan, nah itu di atas Romawinya kita menjadi angka biasa ya teman-teman. Dan ya, halaman langsung tersedia ya teman-teman.
Ya, itu tutorial dari saya untuk pembuatan makalah, daftar isi dan halaman ya teman-teman. Semoga video ini membantu ya teman-teman, untuk membantu teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.